100 tahun lagi, dalam rutinitas pekerjaan saya selama belasan tahun belakangan ini, ada sebuah pekerjaan yang membuat saya bisa disebut sebagai abdi negara. Saya mengajar, walaupun hanya 1 bulan 1 kali selama 6-8 jam, juga hanya untuk 1 mata kuliah. Walau begitu, saya tetap saja harus memberikan waktu penuh pada lembaga tempat saya mengajar. Lembaga seperti ini harus ada dalam setiap negara, karena garda terdepan pertahanan negara adalah lembaga seperti ini. Terkadang banyak hal mengerikan yang bahkan tidak dipahami orang awam. Jangankan orang awam, wakil rakyat yang namanya DPR saja banyak yang kurang paham akan keberadaan lembaga ini, apalagi mereka yang kemasukan doktrin barat yang liberal dan seakan demokratis. Mereka akan memandang lembaga ini menakutkan dan bisa melanggar HAM, jadi lebih baik dilemahkan. Padahal, HAM versi mana? Ayo kita diskusi, wahai para sahabat yang mendukung HAM versi manapun. Ambil kasus orang-orang yang membunuh orang lain, misalnya teroris yang sudah menghilangkan nyawa orang lain. Bolehkah mereka dihukum mati? Tidak. Lalu, atas nama HAM, hukuman mereka diubah jadi penjara seumur hidup. Hai. Apa kalian tahu berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurusi satu orang pembunuh seperti itu? Murah? Ya jelas tidak. Biayanya sangat mahal, percayakah Anda? Sebelum dieksekusi, untuk menangani Amrozi, Imam Samudra dan teman-temannya, Indonesia membuang uang 6 miliar rupiah. Jumlah yang tidak sedikit. Lalu, sekelompok orang yang memuja HAM ala Amerika, akademisi, atau kaum humanis ala Barat memaksa agar Indonesia menegakkan HAM ala Barat. Ini perlu kita terangkan, Barat yang mana? Apakah kita harus berkiblat pada Amerika? Faktanya, di penjara Guantanamo milik Amerika, banyak orang ditahan tanpa disidang. Mereka ditahan tahunan, atas nama Patriot Act. Kejahatan terhadap HAM seperti ini bisa dilakukan dan legal. HAM seperti itukah yang ingin kita contoh? Di Amerika, NSA dan NSC bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih kejam dari hukum HAM di negara manapun. Mereka bisa menahan, menangkap, merekam, menginterogasi, dan tanpa court approval, melakukan hal-hal yang mereka pandang perlu. Lalu, ada di sisi mana HAM dijunjung tinggi? Indonesia malah menjadi lembek, terlalu lemah menghadapi kejahatan kelas kakap atau extraordinary crime. Tetapi, hebatnya lagi, di Indonesia apapun bisa dikriminalkan. Kalau Anda adalah bagian dari Justice Fighter dan Defense Army, Anda mungkin sering harus mengelus dada. Kalau Anda adalah pejuang keadilan dan pejuang keamanan, Anda akan berada dalam posisi sulit, karena sistem kita, yang katanya negara hukum ini, sering terbolak-balik karena hukum yang berdasar undang-undang itu. Bagaimana bisa agar sebuah tindakan sah secara hukum, undang-undang bisa disesuaikan dengan keinginan sekelompok orang, atau bahkan kepentingan bangsa lain? Ini dilakukan lewat DPR, para wakil rakyat tentu lewat sana. Selama ada fulus, semua lancar. Itu mental wakil rakyat yang dominan pada saat ini, bukan mental yang mementingkan dirinya dan kelompoknya. Kembali ke diskusi awal kita tentang lembaga yang tersingkirkan, yang dimarginalkan. Banyak moto dan kredo yang ada di lembaga ini. Salah satu yang ada di benak pasukan terbaik itu adalah kalimat, bukan berapa banyak musuh yang kami bunuh, namun berapa manusia terselamatkan. Kalimat ini sangat provokatif terutama bagi manusia humanis dan liberal. Namun, bagi seorang manusia dalam pasukan khusus, cara pandang mereka berbeda 180 derajat. Banyak yang tidak suka dengan doktrin perang, doktrin survival, doktrin yang mengandung kata membunuh sesama makhluk Tuhan. Kejam? Ya, itu benar. Oke, kalau Anda pemimpin 1,2 miliar penduduk suatu bangsa, Anda pasti ingin bangsa yang Anda pimpin hidup 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, atau 500 tahun lagi. Anda tentu ingin bangsa Anda ada dan utuh. Betul, ambil kasus Tiongkok. Bayangkan kalau Anda jadi pemimpin sebuah bangsa yang saat ini berjumlah 400 juta jiwa. Dalam 200 tahun lagi, Anda akan memiliki 1 miliar penduduk. Anda tentu ingin bangsa Anda tetap besar dan survive. Betul, kini, ambil kasus negara Amerika yang ditemukan oleh bangsa Eropa. Sejarah mencatat, sejak ratusan tahun bangsa Eropa menaklukkan dunia baru, tujuannya untuk survive, atau menjaga kelangsungan hidup bangsanya. Jadi sekarang, semua hal yang dilakukan adalah sebuah tindakan yang mengatasnamakan survival of a nation, demi mempertahankan kehidupan negara dan bangsa. Jadi, coba telisik fakta saat ini. Bisakah Anda melihat pola bahwa 80% peperangan dan konflik ada di daerah seperti apa?
Benar. Konflik ada di daerah penghasil minyak bumi. Apakah hal ini terjadi secara kebetulan? Percayakah Anda? Ayolah, kita sudah dewasa, kita bisa melihat dengan jelas, semua ini ada patternnya, ada desainnya. Siapakah yang mendesain? Tentu, negara yang 100 tahun ke depan ingin bangsanya tetap hidup dan terus berkuasa, mereka memicu perang di sebuah negara minyaknya pun mereka sedot habis. Jadi, jika kita berprediksi pada 30-50 tahun ke depan, fossil oil akan berkurang atau habis, untuk menghidupi bangsanya, sebuah negara perlu berubah porosnya, bukan? Mereka harus bisa bergantung pada energi terbarukan seperti kelapa sawit, jagung, singkong, jarak, bahkan sukun. Negara mana yang menghasilkan ini semua? Apa negara tropis yang subur yang tidak perlu pupuk karena memiliki banyak ring of fire, gunung berapi yang selalu memuntahkan pupuk organik ke alam sekitarnya? Maka, mata-mata mereka akan meruncing menatap tajam ke arah negara-negara ini. Negara apa? Kita semua tahu dengan pasti bagaimana cara menaklukkan negara ini. Pakai perang asymmetrik, kah? Tidak perlu proxy war, lebih mudah, gunakan tangan orang lain saja. Negara ini bisa diadu domba, gunakan media atau yang dikenal dengan media warfare. Gunakan budaya atau dikenal dengan nama kultural warfare. Pakai pula keuangan atau currency warfare. Jangan lupakan juga biological warfare, penyakit. Ada segudang serangan lain yang mudah dan bisa dilakukan.